Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta arisan gelombang yang ke-38, pada siang hari ini kami mengadakan sosialisasi arisan gelombang yang ke-38 melalui daring, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan harus mengikuti protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, untuk mengikat waktu kami bacakan saja aturan tata tertib berikut penjelasan singkat arisan yang kami adakan. Bismillahirrahmanirrahim. Peraturan arisan gelombang 38 CP Kurnia Motor. Nomor 1, jumlah anggota 48 orang. Nomor 2, jangka waktu arisan selama 48 bulan. Nomor 3, setoran per bulan 325.000. Nomor 4, anggota wajib setor setiap bulan sampai waktu arisan selesai. Nomor 5, anggota wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai. Nomor 6, standar sepeda motor arisan New Fit Sporty CPS dengan standar OTR Rp17.801.500 yang ditetapkan sesuai OTR resmi dari Medel Honda dan tidak berlaku harga cash. Untuk poin nomor 6 ini kita sudah pakai yang CBS kendaraannya, maksudnya itu Combined Brake System. CBS kepanjangan dari Combined Brake System, yang berarti jika kita mengerem handle yang sebelah kiri, itu roda depan dan belakang akan berhenti secara bersamaan. Ya, biasanya kita pakai yang CV atau plug cash wheel ya. Kemudian di sini ada keterangan tidak berlaku harga cash. Memang kita dalam arisan menggunakan perbandingan kredit karena kita sama-sama mengangsur. Ya. Jadi kalau jenengan memandang arisan ini kenapa kalau dibandingkan dengan harga cash, maksudnya cashnya yang lebih murah, memang karena kalau cash itu kita berarti membeli dengan kondisi tunai, berarti ya sejumlah 17 juta sekian itu ya. Tapi kenyataannya enggak, karena kita mengangsur, berarti kita membandingkan arisan ini adalah dengan kredit yang setiap bulannya memberikan angsuran. Nah, kalau kita membandingkan dengan kredit, maka arisan ini akan banyak manfaat yang bisa dirasakan. Yang ketujuh, harga OTR sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga OTR yang berlaku pada saat pengambilan sepeda motor. Pada kenyataannya selama ini Medel Honda, dalam hal ini Astra, itu memberikan kenaikan harga on the road atau OTR 1 tahun bisa 2 kali, dan itu pasti ya. Nah, kita mengikuti harga itu, jadi sewaktu-waktu harga berubah, maka para Bapak Ibu anggota arisan mohon bisa maklumi ya, karena harga misalnya New Fit Sporty CBS sekarang ini saat ini 17 juta, bisa saja nanti pada pertengahan tahun 2021 nanti ada kenaikan, demikian ya. Dan ini sudah selama ini memang sudah biasa terjadi. Kemudian nomor 8, harga OTR bagi anggota luar Nganjuk menyesuaikan harga OTR yang berlaku pada saat pengambilan sepeda motor di wilayah tersebut. Untuk wilayah di luar Nganjuk itu untuk harga OTR yang di luar Nganjuk ini memang pasti ada penyesuaian. Oleh sebab itu, bagi para anggota yang berada di luar Nganjuk nanti mengikuti harga yang ada di wilayah setempat ya. Yang ke-9, pengambilan sepeda motor di luar area Nganjuk atau pengambilan selain sepeda motor Honda dikenakan biaya sebesar Rp500.000. Bagi peserta yang berada di luar Nganjuk, misalnya Kediri, Malang dan sebagainya, karena harga OTR-nya itu berubah, sedangkan arisan kita berada di Nganjuk, jika jenengan berada posisi di Malang, Kediri atau di Surabaya, maka mengikuti dealer yang di sana ya.
dan pengambilan itu juga dikenakan kenaikan sebesar Rp500.000 ya. Apabila keuntungan yang kita dapatkan kalau kita memang mengambil di wilayah yang bersangkutan, otomatis untuk penjualan segala sesuatunya akan lebih mudah karena plat nomornya kan sama. Kemudian nomor 10, apabila menghendaki sepeda motor di bawah harga standar OTR arisan maka tidak ada uang pengembalian, dan apabila menghendaki sepeda motor di atas harga standar OTR arisan dengan menambah selisih harga dari standar OTR dengan OTR sepeda motor yang dikehendaki sesuai OTR yang berlaku. Jadi apabila standarnya itu karena adalah bit dan jenengan misalnya ingin mengambil standar di bawahnya misalnya Revo, misalnya di sini bit harganya 17 dan Revo adalah 16, maka di sini ada selisih 1 juta. Dan ini berdasarkan kalkulasi secara arisan itu tidak bisa kita memberikan kembalian yang 1 juta ya. Jadi ini kami sampaikan bukan berarti kami di sini ada ingin memberikan keuntungan sepihak pada pihak kami selaku pengelola, tapi tidak, ini memang sudah berdasarkan perhitungan. Ternyata dengan sistem arisan itu kalau yang di bawahnya itu memang agak sulit, makanya kami anjurkan jenengan kalau ingin mengambil kendaraan otomatis yang ada yang sesuai dengan standarnya yaitu bit atau ngambil yang di atasnya. Dan apabila jenengan mengambil yang ada di atasnya misalnya Vario, maka jenengan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan selisih harga OTR. Misalnya bitnya harga 17 dan Varionya misalnya harga 21 misalnya saja, maka di situ ada selisih 21 kurang 17 ada selisih 44 juta. Jadi uang yang jenengan keluarkan pertama, jenengan harus menang lelang dahulu, kemudian jenengan menambah selisih 4 juta tadi, maka jenengan berhak membawa pulang Vario dengan angsuran tetap 325.000. Apakah itu dibandingkan dengan kredit menguntungkan kita? Ya jelas, itu bisa jenengan hitung ya dari daftar tabel angsuran kredit konvensional, maka tetap bagaimanapun angsuran secara arisan akan lebih diuntungkan. Kemudian nomor 11, arisan menggunakan sistem lelang tertutup dan kelebihan lelang dikembalikan kepada pemenang lelang sewaktu-waktu dilunasi atau bisa mengurangi angsuran terakhir pada saat arisan selesai. Maksudnya lelang tertutup di sini perlu dengan ketahui bahwa lelang itu ada dua, ya lelang terbuka dan lelang tertutup. Namanya lelang itu berarti besar-besaran, jadi misalnya ada bapak A, B, C, D ya berarti di antara keempat itu siapa yang lelangnya lebih paling besar, dia yang sebagai pemenangnya. Keuntungannya apa kalau tertutup? Kalau tertutup itu keuntungannya akan ada lebih rasa keadilan ya. Kalau lelang terbuka itu misalnya peserta lelang itu ikut lelang berarti butuh ya. Bagi mereka yang memiliki dana yang lebih besar di antara peserta lelang itu bisa lelang sekuatnya, semampunya ya. Jadi kemungkinan bagi yang dananya terbatas itu kalau lelang terbuka juga agak sulit untuk bisa menang. Tapi kalau tertutup itu asas keadilan, insya Allah akan lebih ramah ya. Maksudnya semua memiliki kesempatan untuk menang. Selain itu juga kalau lelang tertutup, maka jenengan yang ketika lelang dilaksanakan sedang menjalani aktivitas di luar atau aktivitas sehari bekerja atau apapun, maka jenengan tetap bisa melaksanakan aktivitas jenengan. Di satu sisi jenengan tetap bisa ikut lelang, yaitu dengan menginformasikan kepada karyawan kami nama jenengan, gelombang berapa dan besaran lelang yang diinginkan ya. Nanti dimasukkan di amplop dan akan dibuka pada saat lelang dilaksanakan, biasanya pada sore hari. Nah, di sini ada kelebihan lelang dikembalikan ya. Jadi di sini lelang itu adalah istilahnya hanya sebagai pemancing supaya jenengan menang ya. Jadi besar berapapun jenengan kelebihan lelang itu kelebihannya akan kembali. Maksudnya bagaimana?
Di sana yang kita ambil adalah hanya nominal lelang minimalnya yang kita pakai, yaitu 3.850.000. Yang tersebut di poin selanjutnya poin 13 ya. Jadi misalnya jangan melelang 6 juta dan jangan menang ya, berarti ada kelebihan di sana. Berapa jumlahnya? 6 juta dikurangi 3.850 yaitu 2.150. 2.150 itu akan kami kembalikan pada saat masa arisan selesai. Jadi intinya seberapapun besar jenengan mengikuti lelang, maka uang jenengan tidak akan hilang kelebihannya ya. Jadi lelang itu hanya mancing supaya kita bisa menang, kelebihannya akan dikembalikan pada saat masa arisan selesai. Kemudian yang ke-12, seluruh anggota berhak mengikuti lelang dengan sistem lelang tertutup. Nomor 13, lelang minimal arisan atau uang muka sebesar Rp3.850.000 dan wajib dibayar semua anggota arisan. Di sini ada kata-kata atau uang muka sebesar 3.850.000. Jadi memang lelang minimal itu kalau kita bandingkan seperti saya sampaikan tadi, bandingkan dengan kredit ya. Jadi seperti ini DP kita atau uang muka kalau kredit itu sebesar 3.850.000. Jadi cara mikirnya gitu yang gampang ya. Kemudian yang ke-14, pemenang lelang wajib menyelesaikan pelunasan pembayaran uang lelang dan uang tambahan sepeda motor yang diambil, baik inden maupun tidak, sebelum dikirim oleh dealer Honda. Otomatis segala bentuk transaksi harus selesai sebelum kendaraan dikirim kepada pemenang lelang ya. Nomor 15, apabila dalam pelaksanaan arisan tidak ada pemenang lelang, maka anggota yang berminat mengambil sepeda motor membayar minimal lelang dan deposit sebesar Rp500.000. Ada masanya kita dalam proses arisan ini karena lama selama 4 tahun, ada masanya maka ada kejenuhan, maka tidak ada yang ikut lelang ya. Kalau sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, nah itu ya. Nah, pada saat itu ketika tidak ada pemenang lelang, bagi mereka yang tidak ada peserta lelang, bagi mereka yang ingin mengambil sepeda motor, maka cukup dengan membayar minimal lelang yaitu Rp3.850.000 plus Rp500.000. Rp500.000 adalah sebagai deposit jenengan yang disimpan. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa harus ada deposit, kan sudah tidak ada saingan dalam lelang tersebut. Itu semata-mata hanya untuk memberikan itulah istilahnya sama ya dengan peserta lain yang mereka juga ikut lelang selama ini untuk memenangkan kendaraan. Dan jenengan di sini kan hanya deposit Rp500.000. Itu pun akan kembali kepada jenengan ya. Jadi seperti saya sebutkan tadi di atas bahwa kelebihan lelang itu kembali kepada jenengan ya. Jadi 500 itu ya depositnya jenengan, besok ketika masa arisan selesai akan dikembalikan. Kemudian keterlambatan pembayaran arisan dikenakan wajib infak 3.000 per hari sebagai bentuk kompensasi keterlambatan terhitung dari jatuh tempo arisan dan berlaku toleransi 3 hari dari jatuh tempo. Jadi seandainya jenengan mengalami keterlambatan itu akan dikenai infak Rp3.000 setelah melewati 3 hari masa toleransi. Misalnya lelangnya itu tanggal 10, maka jenengan mesti mendapatkan 3 hari toleransi pembayaran yaitu 11, 12, 13. Selebihnya itu 14 ke atas berarti wajib infak ini berlaku. Untuk apa uang infak itu ya selama ini kami gunakan untuk jadi ke lazis, lembaga amil zakat, infak dan sedekah ya, itu semata-mata agar memberikan keberkahan juga kepada arisan kita. Dan itu juga berarti jenengan secara tidak langsung dengan memberikan infak itu jenengan terlambat, tapi jenengan juga mendapatkan pahala bersedekah ya. Selain itu juga uang tersebut bisa kami gunakan juga untuk menutup kekurangan apabila ada anggota-anggota yang terlambat dalam mengangsur angsuran per bulannya itu. Nah ini juga bisa kami gunakan.
Selanjutnya nomor 17, jika anggota sudah mendapat sepeda motor dan tidak membayar angsuran walaupun 1 kali tanpa adanya konfirmasi, maka pengelola arisan dibenarkan untuk mengambil sepeda motor hasil arisan atau barang jaminan senilai hasil sepeda motor tersebut. Ya, ini sudah menjadi suatu kewajiban. Ketika jenengan menang, otomatis ya jenengan harus membayar angsuran ya. Bagaimana juga dengan seperti kredit atau apapun yang di sana ada transaksi bayaran, ya kita selaku nasabah yang wajib mentaati ya. Dan di sini kami mencantumkan 1 kali itu sudah berhak semata-mata untuk memberikan rasa disiplin ya kepada kita semua ya. Dan ini pun berarti kalau sudah kami masukkan dalam aturan ya, berarti itu memberikan kewenangan kepada kami untuk melaksanakan ya. Itu pun sebenarnya juga tidak sekaku itu ya. Yang ke-18, apabila dalam 2 bulan berturut-turut anggota yang belum membayar angsuran dan belum mendapatkan sepeda motor tanpa konfirmasi dianggap gugur. Jadi jenengan anggota arisan yang 2 bulan tidak menunaikan kewajiban membayar angsuran, nah itu kami sebagai pengelola berhak untuk menyatakan gugur, karena kami sendiri juga dalam mengelola arisan ini butuh adanya angsuran dengan semua itu semata-mata untuk dikumpulkan untuk kemudian kami belikan kendaraan bagi mereka yang menang lelang ya. Jadi kalau salah satu saja itu terlambat atau nunggak, ya otomatis akan mempengaruhi pembayaran kami kepada dealer setempat. Dalam ini adalah aku. Pernyataan gugur di sini sebenarnya sebagaimana juga poin di atasnya, ini adalah aturan yang sifatnya tegas, terikat ya. Jadi jika ada konfirmasi atau apa, kami selaku pengelola juga bisa bersikap kooperatif ya pada jenengan ya. Tapi jika memang perlu misalnya ada sesuatu hal, mungkin saya anggotanya meremehkan apa tidak tanggung jawab, maka poin ke-18 ini bisa kami laksanakan ya. Yang jelas kalau sudah tertulis ini berarti kami memiliki kewenangan untuk melaksanakan, karena berarti ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mentaati peraturan ini ya. Yang ke-19, anggota tidak dibenarkan mengundurkan diri tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pengelola, dan apabila mengundurkan diri diwajibkan mencari anggota baru yang bertanggung jawab dan amanah untuk menggantikan posisinya, dan wajib menandatangani surat pernyataan. Jika jenengan dalam masa arisan ini ingin mengundurkan diri secara sepihak, maksudnya dari pihak jenengan saja, nah itu jenengan harus konfirmasi. Bisa selanjutnya jenengan mencarikan pengganti dari kenalan, kerabat atau siapapun, yang penting amanah, atau jenengan menyampaikan kepada kami, maka kami akan mencarikan pengganti untuk posisi jenengan. Yang ke-20, anggota yang mengundurkan diri secara sepihak berhak menerima pengembalian sebesar 50% dari total angsuran yang telah diserahkan. Bagi anggota yang mengundurkan diri secara sepihak ya, maksudnya kalau sepihak itu tidak kami keluarkan atau apa, jenengan karena ada suatu keperluan atau apa sehingga mengundurkan diri, maka jenengan akan menerima pengembalian sebesar 50% dari total angsuran yang telah diserahkan. Misalnya jenengan telah membayar angsuran selama 2 tahun, kemudian jenengan ingin keluar, otomatis yang kami kembalikan hanya yang 1 tahun. Kalau ada pertanyaan, kok banyak sekali Pak, ya ini semata-mata untuk disiplin ya, sehingga bagi mereka-mereka yang ingin ikut arisan ini tidak seenaknya ya, coba-coba maksud kami ikut, kemudian kok ketoknya kemudian keluar ya, tidak bisa begitu. Karena kita dalam arisan ini adalah terkumpul dalam satu grup, di mana antara satu orang dengan yang lainnya itu saling terikat ya, memiliki kewajiban bersama. Dimana kalau satu itu tidak mengangsur, otomatis juga akan mempengaruhi yang lainnya ya. Jadi aturan ini kami buat semata-mata biar kita sama-sama komit bahwa kalau sudah ikut arisan ini
kita berdoa semoga dimudahkan sehingga bisa melaksanakan mengikuti sampai masa arisan selesai. Yang ke-21, BPKB disimpan pengelola arisan sebagai jaminan bagi anggota arisan sebelum arisan selesai. BPKB akan kami berikan ketika masa arisan selesai. Jadi kalau masih belum selesai ya kami simpan sebagai jaminan ya. Yang ke-22, bagi anggota yang ingin mengambil BPKB sebelum masa arisan selesai dapat dilaksanakan dengan melunasi sisa angsuran. Misalnya jenengan ikut arisan dalam 3 tahun, ada suatu keperluan jenengan ingin mengambil BPKB-nya atau apa, ya maka yang setahun itu sisanya bisa jenengan lunasi ya, untuk mengambil BPKB ya. Jadi tetap bisa BPKB kalau sudah jadi itu tetap bisa diambil dengan catatan melunasi sisa angsuran. Yang ke-23, jika anggota arisan tidak dapat meneruskan angsuran arisan dan atau meninggal dunia, maka ahli waris tetap wajib melunasi sampai dengan arisan selesai. Nah, yang ke-21 ini ya terus terang kita berdoa semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa tetap mengikuti arisan ini sampai selesai. Tapi jika walaupun Allah berkehendak lain, maka sebagaimana di poin 23 ini, dalam kita bermuamalah memang kita ada kewajiban untuk menyelesaikan apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita ya, apalagi kalau sudah mendapatkan sepeda motor ya. Yang ke-24, segala kerusakan dan kehilangan sepeda motor hasil dari lelang arisan menjadi tanggung jawab anggota dikarenakan tidak ada asuransi kendaraan bermotor. Bapak Ibu, arisan kami ini salah satu poinnya kenapa bisa murah, karena kami tidak ada asuransi ya. Mengapa tidak ada asuransi? Selain ribet dan juga akan menaikkan nominal harga kendaraan ya, otomatis itu berimbas kepada lelang minimalnya atau angsurannya ya. Dan itu juga alhamdulillah selama ini kami selama 11 tahun mengelola dari tahun 2009 sampai 2020 ini ada memang kendaraan yang hilang dari anggota arisan, tapi itu pun kecil ya. Selama ini mungkin ada dari 1.600 anggota itu mungkin ada 2 anggota kalau nggak salah ya. Itu pun karena kecerobohan beliau ya, dan karena beliaunya yang bersangkutan yang kendaraan itu memang menceritakan kronologis bagaimana hilang ya, misalnya taruh di luar, kemudian tidak ada kunci ganda ya, pengaman, terus kondisi sepi atau apa, kemudian bisa terjadi curanmor. Jadi semacam itu. Insyaallah kalau kita berhati-hati, kendaraan kita akan bisa aman sehingga akan bisa tetap kita manfaatkan. Selain itu juga jika jenengan ada yang mungkin angan-angan asuransi untuk jaga-jaga, asuransi juga itu tidak akan semudah itu memberikan klaim apabila ada kendaraan yang hilang ya. Karena kalau asuransi itu gampang memberikan, maksudnya klaim ya, ada klaim kendaraan hilang kemudian dibayar, itu ya asuransi juga rugi ya. Makanya segala sisi-sisi yang bisa menyebabkan timbulnya kerugian itu sudah diperhitungkan sama pihak asuransi, tidak akan semudah itu ya. Jadi intinya bisa cair itu pun prosesnya juga cukup banyak ya. Persyaratan yang harus kita penuhi sehingga masuk kategori kendaraan ini bisa mendapatkan klaim dari asuransi ya. Kemudian yang ke-25, pemenang lelang hanya dibenarkan mengambil hasil lelang berupa sepeda motor dan bukan berupa uang dengan alasan apapun. Ya, arisan ini kami dirikan memang niatnya itu untuk memudahkan jenengan Bapak Ibu atau peserta yang ikut arisan untuk mendapatkan satu unit kendaraan sepeda motor ya. Jadi bukan untuk istilahnya nabung mendapatkan uang ya. Karena kita dalam bekerja sama ini juga melibatkan pihak dealer ya, dimana kami ada perjanjian dengan dealer juga unitnya harus keluar ya. Dealer itu mendapatkan keuntungan ketika sepeda motornya laku. Nah, jadi kalau jenengan pemenang lelang mengambil berupa uang, ya itu pihak dealer kan tidak mendapatkan apa-apa dari, kan nggak ada unit yang terjual ya.
otomatis juga agak repot juga ya. Jadi memang arisan ini kami buat bagi mereka yang benar-benar berkeinginan mendapatkan kendaraan bermotor. Kemudian yang ke-26, apabila terpaksa mengambil hasil lelang berupa uang, hanya diperbolehkan diambil paling akhir arisan dan menunggu semua peserta arisan mengambil sepeda motor. Untuk perhitungannya bukan dari angsuran yang terbayarkan, tetapi berdasarkan OTR New Beat Sporty CBS, yaitu 17 juta sekian, dipotong lelang minimal dan dikenakan administrasi sebesar 2 juta rupiah. Nah, ini memang aturannya agak rumit ya. Kalau mengambil berupa uang, pertama jenengan harus mendapatkan itu hanya pada masa akhir arisan ya. Jadi kalau misalnya butuhnya agak di pertengahan ya agak sulit. Jadi ini kami buat aturan ini supaya kita paham, sama-sama ada kesepakatan di depan ya. Jadi hanya bisa diambil pada masa arisan selesai, paling akhir ya maksudnya. Kemudian perhitungannya pun bukan seperti titip uang di bank gitu, titip 2 juta diambil 2 juta, bukan ya. Jadi jenengan nanti juga mengikuti proses seperti beli kendaraan, cuman di sini yang didapatkan adalah berupa uang. Jadi ya diikutkan lelang dengan membayar lelang minimal, bahkan di sini masih ada dikenakan administrasi sebesar 2 juta ya. Kenapa kok 2 juta? Ya memang jenengan kalau diambil uang, kami juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, terus terang saja ya. Oleh sebab itu ya ini kami kenakan nominal ini ya. Di sini selain ada administrasi, maksudnya di sini 2 juta itu ya sebenarnya keuntungan kami tidak sebesar itu ya. Tapi ini semata-mata kami buat untuk ya biar orang tidak gampang mengambil uang ya. Kalaupun ngambil uang ya aturannya seperti begini ya. Jadi biar semua pihak itu merasa diuntungkan ya. Agung juga tetap istilahnya kalau diambil uang kan juga kerepotan, juga kasihan ya. Demikian itu untuk penjelasan lebih detail. Jika orang ingin mengambil uang, maka bisa datang saja ke dealer kami. Nanti petugasnya atau Biayu akan memberikan penjelasan ya. Karena kalau lewat disampaikan di video ini juga nanti kurang jelas ya. Kalau begitu, yang ke-27, anggota arisan sanggup dan wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku ya, itu wajib ya. Karena aturan ini kita buat untuk ditaati bersama. Yang ke-28, sesuatu yang belum tercantum dalam peraturan ini dapat ditambah jika dipandang perlu demi kelancaran dan kesuksesan arisan. Demikian tadi Bapak Ibu peserta arisan gelombang ke-38, penjelasan tata tertib arisan CV Kurnia Motor telah kami sampaikan. Berikut penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun masih ada yang kurang jelas, bisa dengan tanyakan nanti via WA di grup ya. Sehingga dalam kita melaksanakan arisan ini memiliki pemahaman yang sama-sama paham, sehingga diharapkan bisa mengikuti arisan ini sampai selesai. Demikian kurang lebihnya. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami selaku pengelola mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.